Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Buat listeners, Anda masih bersama kami membahas mengenai tanpa compassion bisakah kita bahagia? Menurut Anda bisa nggak sih kita bahagia kalau kita nggak punya belas kasih, nggak punya empati dengan orang lain? Bisa nggak sih ya menuju ke arah sana? Dan masih bersama dengan motivator National Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, kan kita ngomongin compassion ataupun empati ini kan kayaknya berlaku di semua level masyarakat begitu ya. Tapi tadi juga Pak Arfan sempat singgung dimana kalau misalnya sudah sampai di titik tertentu nih kayaknya budek begitu ya. Tapi kayaknya saya juga teringat gitu sebuah video di mana pun juga di strata ekonomi bawah di mana mereka mungkin merasa terancam dan harus menyelamatkan diri sendiri dalam tanda kutip, itu juga empati atau compassionnya juga hilang begitu. Sebenarnya ini tuh bisa kita bungkam nggak sih Pak Arfan? Karena kan kadang-kadang nih bergejolak begitu di dalam hati ya. Ataupun sebaliknya, berarti bisa ya untuk kita suarakan lebih, kita encourage lagi compassion yang kita miliki. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan begini, saya ngomong gini ini bisa nih karena saya kan belum ada di posisi mereka gitu ya. Karena saya nggak punya kekuasaan juga, bisanya cuma ngomong, namanya juga motivator. Beda sama anggota DPR, beda sama menteri, misalnya gitu ya, presiden gitu. Jangan-jangan saya kalau udah nyampe di sana akan kayak gitu juga. Sebenarnya saya mengatakan seperti itu, kalimat saya seperti itu adalah bentuk kewaspadaan saya. Pertama adalah bentuk kewaspadaan gitu, karena kita seringkali nggak waspada ya. Kita menganggap diri kita udah baik gitu. Wah, saya Arfan Pradiansa, motivator, saya orang baik. Belum aja dikasih kekuasaan Van gitu kan. Mungkin ada orang yang ngomong begitu kali ya. Karena memang benar gitu. Orang kalau udah dikasih kekuasaan itu dia akan kecanduan gitu. Dan dia akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaan itu dengan segala macam cara gitu. Jadi kalau saya mengatakan seperti itu, nomor satu itu bentuk kewaspadaan saya. Jadi saya juga mengatakan pada diri sendiri, Van, kamu enak, kamu bisa ngomong gitu karena kamu belum ada di posisi penguasa. Coba kalau kamu udah jadi penguasa. Jadi itu kan bentuk kewaspadaan. Yang kedua, saya ngomong kayak gitu sebetulnya sebagai bentuk kerendah hatian sebenarnya yang ingin saya sampaikan gitu. Kerendah hatian bahwa jangan sombong. Kalau kamu bilang kamu orang baik, ketika kita menganggap diri kita orang baik, ya sebetulnya kita sudah berhenti jadi orang baik. Ya. Jadi jangan pernah menganggap saya sudah baik. Saya sedang berusaha jadi orang baik. Itu kalimat yang paling tepat sesungguhnya seperti itu gitu. Saya berusaha untuk selalu jadi orang baik, tapi saya belum jadi orang baik. Karena kalau saya sudah jadi orang baik, nah itulah kita berhenti jadi orang baik. Karena menganggap diri kita udah aman, nggak bakal tergoda dan sebagainya gitu. Saya kan manusia biasa kan. Manusia biasa itu kan selalu tergoda oleh yang namanya PMS itu. Apa itu PMS? Power, money, dan seks. PMS, power, money, sex. Itu yang namanya manusia biasa gitu. Jadi saya manusia biasa gitu. Ya, saya bisa saja saya tergoda, tapi saya mengingatkan diri sendiri. Dan kalau saya talk show kayak begini, kalau suatu ketika saya ada di posisi yang berbeda, tolong teman-teman yang mendengarkan talk show saya ini ingetin saya gitu. Gitu. Dan memang sudah terbukti sih banyak teman-teman saya yang satu frekuensi dengan saya, yang idealismenya sama dengan saya gitu. Ketika dia sudah ada di posisi kekuasaan, dikasih jabatan komisaris saja, diem udah, nggak berani ngomong udah gitu. Dan itu sudah menjadi bukti gitu ya. Kalau mau ya tolak itu, posisi itu tolak, karena posisi itu memang menggiurkan gitu, tapi itu akan membungkam diri Anda selamanya gitu, karena Anda akan ketagihan dan berusaha mempertahankan dengan semaksimal mungkin. Nah, adapun yang namanya hati nurani sebetulnya selalu bergejolak, Tasya. Hati nurani kita selalu bergejolak, karena hati nurani itu adalah kompas penunjuk ke arah ilahi gitu. Kompas penunjuk ke arah ilahi. Jadi DNA ilahi, DNA Tuhan, DNA Allah itu dititipkan dalam diri kita itu pada hati nurani kita gitu. Jadi hati nurani itu nggak pernah salah gitu. Cuman orang seringkali mengartikan hati nurani itu dengan feeling, dengan emosi, dengan perasaan. Nah, itu yang salah. Emosi, perasaan itu bagian dari kecerdasan emosi. Ya, itu yang namanya emotional quotient. EQ itu namanya kecerdasan emosi. Tapi kalau hati nurani itu bukan emosi, hati nurani itu adalah bagian dari spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Gitu. Nah, itu nggak pernah salah gitu. Kita selalu misalnya kita melihat hal-hal yang salah tuh hati nurani kita tuh berontak, Tasya. Melihat hal yang salah, coba lihat itu videonya
videonya Mas Afan Kurniawan itu yang dilindes oleh ojol. Saya nangis tuh tadi pagi tuh ngelihat video itu. Saya nangis betul-betul. Yang menangis itu adalah hati nurani saya gitu, yang merasa terluka gitu. Hati nurani saya sebagai manusia itu terluka gitu melihat ada seorang driver ojol, ya saudara kita semua ya, yang melayani kita semua kan. Driver ojol itu kan melayani kita semua dong. Iya. Kemudian dilindes begitu aja dan nggak mungkin itu dilakukan tanpa sengaja. Itu sengaja banget gitu. Dan rasanya tuh apa ya, terluka gitu. Itu bahasa saya yang paling netral adalah itu. Nah, hati nurani kita terluka oleh perilaku yang melanggar kemanusiaan. Tapi bukan hanya perilaku orang sebetulnya. Ketika kita sendiri berbohong, Tasya, kita berbohong nih ya, kita berbohong sebetulnya badan kita itu, sekujur anggota tubuh kita itu protes ketika kita bohong gitu. Protes keras gitu. Itu menunjukkan bekerjanya hati nurani sebetulnya. Protes keras gitu. Dalam bentuk apa? Suara yang menjadi tidak tegas gitu. Suara yang tadinya mantep, kemudian suaranya udah mulai agak miring-miring gitu ya. Kemudian tangan kita yang mulai gelisah gitu. Lihat saja itu Ibu Rektor UGM itu kan. Tangannya kan gelisah sekali gitu ketika dia ngomong itu. Dan dia memegang tangannya erat-erat gitu. Ketika dia ngomong itu tangannya dipegang erat-erat begini. Itu kan sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu. Jadi menurut saya hati nurani itu selalu bekerja pada waktunya gitu. Selalu bekerja pada waktunya, nggak pernah salah gitu. Nggak pernah salah gitu. Tapi kita yang seringkali membungkam hati nurani itu dengan cara apa? Ya karena kita tidak ingin kehilangan kenikmatan. Kita tidak ingin kehilangan kesempatan. Kita tidak ingin kehilangan posisi yang sudah kita perjuangkan sejauh ini. Kita udah berhasil berada di puncaknya. Kita nggak ingin kehilangan itu gitu. Ya jadi menurut saya tugas kita tuh adalah selalu dengerin hati nurani. Anda akan menyesal kalau Anda tidak mendengarkan hati nurani Anda, sekedar mendahulukan kenikmatan sesaat gitu. Sekedar mendahulukan mempertahankan kenikmatan yang sudah Anda raih hari ini. Itu akan ditanya sama Allah nanti di hari akhir gitu. Dan itu akan menjadi siksaan seumur hidup bagi kita kalau kita tidak mendahulukan hati nurani kita. Itu Tasya. Baik, ini bisa ditumpulkan nggak sih Pak Arfan dan jadi terbiasa? Karena kalau kita lihat banyak ya manusia yang akhirnya dia manusia, tapi menyiksa manusia lain, kok bisa gitu kan? Kalau kita manusia biasa kan kayak, kok bisa sih begitu? Berarti ini bisa ditumpulkan dong Pak Arfan ya? Sangat bisa. Dan yang menumpulkan adalah kita sendiri. Yang menumpulkan itu adalah kita sendiri gitu. Yang menumpulkan hati nurani kita itu adalah, ya itu perilaku-perilaku kita yang hati nurani ngomong apa, kita tetap aja nggak mau mengikuti itu gitu. Ketika awal-awalnya itu akan terasa berat sekali tuh Tasya. Yeah. Awal-awalnya itu berat sekali gitu. Tapi kalau kita terbiasa melakukannya, ya itu menjadi sesuatu part of our life gitu. Menjadi bagian dari diri kita, menjadi bagian dari keseharian kita gitu. Itu menjadi biasa aja gitu, udah gitu. Akhirnya apa? Seolah-olah hati nurani itu udah nggak mengatakan apapun karena kita sudah tahu bagaimana cara membungkamnya gitu Tasya. Jadi hati-hati dengan ini gitu. Itu Tasya. Baik, kita mau menjawab pertanyaan selanjutnya nih menjadi pertanyaan yang sangat penting begitu ya Pak Arfan. Nah, kalau nggak punya compassion, seperti mungkin orang-orang yang sudah membungkam dan akhirnya sudah terbiasa tanpa compassion itu Pak Arfan, apakah hidupnya bisa bahagia? Ya, coba aja kita lihat. Ya, hati nurani dia sendiri aja yang dia sendiri berbohong, dia sendiri yang mengatakan yang tidak benar. Badannya protes. Bisa bahagia nggak? Badannya protes gitu. Bahkan ketika kita bohong itu, makanya kan suka ada ahli, apa istilahnya itu, micro, yang bisa melihat, gesture, atau bahkan respon dari wajah kita gitu. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu protes. Gitu. Ketika kita bohong, nanti ada, saya lupa namanya apa gitu, zat kimianya gitu, atau neurotransmitternya itu, membuat kita gatal gitu. Jadi ketika kita bohong itu, kita, aduh, gitu ya. Nah, gitu kita mengusap sesuatu karena ini kok gatal banget, nggak tahan gitu. Pasti ada sesuatu yang protes gitu. Ketika kita melanggar integritas, ketika kita melanggar nilai-nilai kemanusiaan gitu, pasti ada yang protes. Dan ketika yang protes itu adalah tubuh kita sendiri, maka pertanyaannya adalah apa itu yang namanya bahagia gitu. Okay. Kita bisa saja melihat itu tadi driver ojol yang dilindes sama mobil polisi itu, kemudian ketawa-ketawa gitu misalnya ya, gitu ketawa-ketawa. Tapi apa kita bahagia dengan tertawa kita itu gitu?
Apa kita bahagia gitu? Ketika kita melanggar hati nurani kita gitu. Ketika kita melanggar yang namanya compassion. Apakah kita bisa bahagia? Silakan dijawab sendiri gitu. Baik. Itu tadi. Sebelum kita jeda begitu ya Pak Arfan, untuk satu sesi terakhir ini jadi pertanyaan yang menggelitik saya begitu. Tapi kan kalau misalnya kita bilang bahwa compassion ini belas kasih dan ada action ya, ada dorongan untuk meringankan penderitaan tersebut. Ini kan akan menjadi derita juga untuk kita Pak Arfan. Misal tadi Pak Arfan kan melihat video tersebut, hingga ada compassion di situ, ada belas kasih, empati, jadi sedih, moodnya jadi down, jadi gak happy, ibaratnya seperti itu. Bukankah ini justru menurunkan kebahagiaan kita? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu. Dan tetap bersama kami Smart Listeners untuk satu sesi terakhir. Di kesempatan pagi hari ini juga sudah ada yang berkomentar. Nanti akan Tasya bacakan satu persatu untuk Anda. Tetap bersama kami. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda bergabung bersama dengan kami Smart Listeners, masih membahas topik tanpa compassion. Bisakah kita bahagia dalam program Smart Happiness? Sekali lagi masih kami tunggu di 0812 11 12 959 atau boleh bergabung juga di live chat YouTube channel Radio Smart FM dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Dan kita masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, mungkin nanti izin kita lanjutkan pertanyaannya begitu ya. Tapi mungkin di kesempatan ini saya izin untuk mendapatkan informasi Pak Arfan agar kita mungkin bisa lebih happy di dalam hidup, bisa lebih kalaupun belum ke arah sana tapi ini jalannya udah bener nih begitu kan, sudah ada di jalan yang lurus gitu kan. Nah, caranya seperti apa Pak Arfan? Terima kasih banyak Tasya. Saya punya workshop yang sangat menarik bulan depan, tanggal 10 dan 11 September 2025, 2 hari. Hari Rabu dan Kamis kita akan ajak teman-teman untuk ikut workshop, judulnya adalah The 8 Character of a Great Leader. 8 karakter pemimpin yang hebat. Nah, itu nanti akan sangat mencerahkan sekali teman-teman ya, karena ada 8 karakter nih untuk jadi pemimpin yang hebat. Nah, salah satu yang terpenting itu adalah karakter yang pertama tuh namanya called, terpanggil. Nah itu ya, silakan teman-teman semua yang ingin ikut daftarkan diri Anda. Hari ini ada harga spesial ya, investasinya 6 juta rupiah ya, karena ini workshopnya 2 hari full ya, dari jam 8 sampai jam 5, 16 jam ngobrol bersama saya, interaktif, highly interactive session. Juga teman-teman dari berbagai perusahaan di seluruh Indonesia dapat makan siang 2 kali, coffee break 4 kali gitu ya, dan sebagainya. Bisa foto-foto dan networking, itu yang paling penting juga gitu ya. Silakan teman-teman yang ingin mendaftarkan hari ini, diskon 300.000, jadi dari 6 juta jadi 5,7 hanya untuk hari ini ya. Silakan langsung ke 0812 123 45 949, 0812 123 45 949. Nah itu Tasya. Dan satu lagi, buku saya ini Life is Beautiful, sebuah jendela untuk melihat dunia, ini yang new edition. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki buku ini, dapatkan buku ini di Gramedia, di Tokopedia, Arfan Pra, juga bisa di gramedia.com ya. Life is Beautiful New Edition. Itu Tasya. Oke, kalau misalnya Anda terlewat tadi informasinya, boleh langsung ya kontak ke Radio Smart FM, nanti akan kami teruskan informasinya untuk Anda. Baik Pak Arfan, mungkin sebelum kita bahas beberapa pertanyaan dari Smart Listeners begitu ya, izin kali ini mungkin ini pertanyaan saya dulu ya Smart Listeners. Karena ini jadi pertanyaan yang why banget nih di kepala saya. Berarti kalau kita misalnya ada compassion, ada belas kasih dan ada action di situ. Ini saya sempat kemarin waktu demo besar-besaran yang soal MK Pak Arfan. Saya nggak bisa turun ke jalan, tapi saya bantu teman-teman dengan suarakan di sosial media dan dukung mereka dengan ngasih air gitu. Ini kan kayaknya ribet banget bawa-bawa air banyak gitu kan untuk mereka yang turun ke jalan. Dan bukankah itu justru akhirnya ya menurunkan level senang kita, karena harus ada effort di situ, ada hal yang dilakukan, kan capek gitu kan. Nah ini gimana menurut Pak Arfan? Menurunkan level senang tapi meningkatkan kebahagiaan. Karena senang dan bahagia itu 2 hal yang berbeda. Senang itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri. Ya kan, leye-leye itu senang nggak? Senang.
mandi air hangat gitu pagi-pagi tuh di shower tuh mandi air hangat, wah enak banget gitu. Itu namanya pleasure itu. Sesuatu yang menyenangkan diri kita gitu. Nah, kalau kita melakukan bawa-bawa air sebagainya gitu, menolong orang, itu kan menurunkan kesenangan kan? Itu kan namanya menurunkan kesenangan. Kita kan nggak bisa ketawa-ketawa gitu kan? Tapi jangan salah, memang kesenangan kita menurun, tapi kebahagiaan kita meningkat. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tergantung dari apakah yang kita lakukan itu sesuatu yang berarti, bermakna, berguna, meaningful. Kan seperti itu. Karena dengan melakukan yang berguna, yang bermanfaat itu kan kita menjadi sebaik-baiknya manusia kan. Kalau bahasa Inggrisnya kan, the best of you is the most advantageous one. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling berguna bagi sesama. Kalau bahasa Arabnya itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling berguna bagi sesama. Jadi ketika kita menolong orang, membantu orang, merelakan waktu kita, merelakan energi kita, bercapek-capek ria, otomatis kesenangan menurun. Tapi kebahagiaan meningkat. Kenapa? Aku sudah berarti. Aku sudah jadi orang penting. Karena orang yang penting itu bukan orang-orang yang ada di puncak kekuasaan itu. Orang yang penting adalah orang yang penting bagi orang lain. Nah, ini tolong digarisbawahi ini. Dijadikan quotes of the day juga saya kira bagus. Orang yang penting itu bukan orang yang punya kekuasaan gitu. Orang yang penting itu adalah orang yang penting bagi orang lain. Maka pertanyaannya kalau kita bicara compassion ini, sudahkah Anda menjadi orang yang penting bagi orang lain? Sudahkah Anda menjadi orang penting bagi orang lain? Cara yang menjadi orang penting bagi orang lain gimana? Bantu mereka, tolong mereka. Apa yang kita punya? Uang cuma punya sedikit, ya dengan sedikit uang itu ya kita bantu dengan 100.000, 200.000 kita bantulah orang lain. Ya, punyanya cuma 10.000 ya dari 10.000, 2.000 kasih orang lain gitu. Dan kita bukan kehilangan loh, kayaknya kita secara duniawi kita kehilangan itu sehingga pleasure-nya menurun, betul, kesenangannya menurun. Ya kan tadinya kita mau jalan-jalan gitu ya, mau senang-senang, makan-makan, sekarang jadi uangnya sebagian dikasih orang gitu. Kesenangan menurun udah pasti, tapi kebahagiaan meningkat. Kenapa? Aku berguna bagi orang lain. Aku jadi orang penting hari ini. Aku bisa meringankan penderitaan orang lain. Oh, itu rasanya itu meaningful gitu. Meaningful gitu. Bahkan kalau kita bantu orang itu, kalau kita bisa berhadapan langsung ya dengan orangnya gitu. Itu kita bisa meneteskan air mata loh gitu. Dan meneteskan air mata jangan dibilang itu sedih loh gitu ya. Meneteskan air mata itu adalah puncak dari happiness gitu. Jadi puncak dari happiness itu, puncak dari kebahagiaan itu bukanlah kalau kita bisa tertawa lebar, itu kesenangan namanya. Kalau ngomongnya masih tertawa itu kesenangan. Puncak dari happiness itu adalah ketika kita bisa meneteskan air mata kita. Itu puncak happiness. Ya ketika malam-malam kita sholat tahajud gitu ya misalnya ya. Terbangun tengah malam kita sholat tahajud, kita meneteskan air mata kepada Allah, betapa bersyukurnya kita bisa diberi hidup sampai sejauh ini gitu ya. Meneteskan air mata itulah puncak kebahagiaan gitu. Kalau masih ketawa-ketawa itu baru pleasure, namanya itu baru kesenangan itu. Orang yang belum bisa menangis. Orang yang belum bisa menangis adalah orang yang belum bisa bahagia. Dan seringkali yang membuat kita tidak bisa menangis apa? Yaitu posisi kita itu, kekayaan yang kita punya. Kok uang yang begitu banyak yang nggak habis-habisnya, bahkan masih minta tunjangan rumah 50 juta, itu pun masih kurang gitu. Itu akan menutup hati nurani kita, akan membuat kita tertawa gitu. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya kita dikirim Tuhan ke dunia ini bukan buat senang-senang. Kita dikirim Tuhan ke dunia ini untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, bukan untuk senang-senang. Maka pertanyaannya, sudahkah Anda membuat orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih baik? Ada atau nggak ada Anda, beda nggak? Kalau nggak ada beda, buat apa Anda ada di dunia ini gitu? Kalau keberadaan Anda hanya menyusahkan orang-orang, buat apa Anda ada di dunia ini gitu? Itu Tasya. Baik. Ini saya bacakan beberapa pesan dari Smart Listeners. Pak Alex dari Pontianak bergabung. Terima kasih di sana. Cuacanya sedang berawan begitu ya. Untuk Mas Afan Kurniawan yang kemarin itu semoga diterima. Semoga diterima Tuhan yang di surga. Kembali ke topik tadi, bukan hanya Pak Arfan yang kecewa, saya pun kecewa karena beberapa daerah masih ada kurangnya empati dan cinta kasih bagi masyarakat.
Contohnya pembangunan daerah yang belum merata, daerah landak ini masih banyak yang belum tercapai, banyak jalan-jalan rusak dan sebagainya. Pak Rusdi di Medan, selamat pagi. Semoga makin banyak motivator lain yang berani speak up seperti Pak Arfan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia dari pembodohan dan punya kepedulian sosial atas sulitnya kehidupan yang dirasakan masyarakat saat ini. Terima kasih. Kemudian Pak Kris dari Jakarta. Rezim paling mengerikan, baik pemerintah dan DPR sama sekali tidak mau mendengar kepentingan golongan partai balas budi di atas segalanya. Tinggal tunggu waktu, mengerikan jadi revolusi. Korupsi dibiarkan menteri, nggak dimonitor, media dibungkam, pajak naik, investor dibiarkan kabur, omongan presiden aja nggak dianggap tuh sama anak buahnya. Kata Pak Kris, berusaha tetap waras dan happy deh di negeri Konoha yang lagi sakit katanya. Baik, Pak Parmin dari Bintaro, selamat pagi. Selamat pagi Pak Arfan. Menurut Bapak, apakah karena tidak adanya visi sehingga orang tidak ada confession dan tidak jadi bahagia? Silakan Pak Arfan. Compassion. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya Pak Alex, Pak Rusdi, Pak Kris, Pak Parmin ya. Apakah yang membuat compassion itu tidak ada visi? Good question. Menurut saya, ya karena mindset sih sebetulnya ya. Mindset itu adalah me first, yang penting saya gitu. Bukan karena nggak ada visi, mindset itu yang paling penting saya gitu. Yang paling penting saya selamat, yang paling penting saya kaya, yang paling penting saya berkuasa. Mindsetnya itu yang sebetulnya harus dibenahi gitu. Dan memang tugas saya sebagai motivator ya membenahi mindset. Kalaupun saya nggak bisa mengubah mindsetnya para anggota DPR itu karena memang susah, ya sudah, mindsetnya kita aja deh yang dengerin acara ini. Mari kita mulai hari ini keluar dari mindset itu, me first itu. Yang paling penting saya gitu. Mari kita ganti, bukan me first, tapi we first. Yang paling penting itu kita. Berarti kita udah harus mulai mikirin orang gitu. Karena ketika kita mulai memikirkan orang lain, itu kita melakukan revolusi yang terbesar dalam diri kita. Ketika kita mulai mikirin orang lain gitu. Itu. Ya, jadi saya kira bukan visi, tapi mindset itu yang sangat menentukan gitu, Tasya. Baik. Oke, Pak Arfan, 1 menit terakhir kita tutup perbincangan di kesempatan pagi ini. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi kita pagi ini bicara mengenai topik yang sangat menarik dan sangat relevan dengan situasi terkini, yaitu kita bicara mengenai compassion. Nah, pertanyaannya, apa sih compassion gitu ya? Compassion sekali lagi adalah kemampuan hati untuk ikut merasakan penderitaan orang lain. Plus, ada sebuah keinginan, dorongan untuk membantu mengurangi penderitaan tersebut. Karena kalau hanya mampu merasakan itu namanya empati. Jadi kalau yang namanya compassion itu empati plus action, ya, merasakan dan mengurangi penderitaan. Jadi unsurnya ada 3. Pertama adalah awareness, kita harus sadar dulu bahwa ada penderitaan. Yang kedua ada emotional resonance. Apa itu emotional resonance? Tersentuh. Dan yang ketiga adalah yang namanya motivation to act, keinginan untuk bertindak. Nah, ini yang perlu terus-menerus kita gelorakan gitu, kita suarakan. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri. Gitu ya. Pertanyaannya gimana caranya kita mulai dari diri sendiri? Lakukan hal kecil. Do small act of kindness. Itu bahasa Inggrisnya. Do small act of kindness. Lakukan sebuah tindakan kecil yang menunjukkan bahwa Anda tuh punya kebelas kasih gitu. Punya kebaik hatian. Lakukan sebuah tindakan kecil. Apa itu tindakan kecil? Menyapa orang lain. Ya, di lift, ketemu di lift, kenal nggak kenal siapa pagi. Minimal Anda berikan senyuman, lihat satpam, senyum manggut, ya kan? Kemudian bantu kalau ada orang tua mau nyebrang jalan, bantu. Kemudian ada sampah, kita ambil, kita buang. Kalau naik mobil, kasih jalan sama orang lain. Kalau lagi nyetir mobil, kasih jalan sama orang lain. Hal-hal sederhana seperti itu, percayalah teman-teman semua, akan membuat kita menjadi merasa lebih berarti, berguna, berharga, berdaya, bermakna, meaningful. Dan itulah sebetulnya kunci dari yang namanya kebahagiaan. Itu Tasya. Baik, dan selalu kita tutup perbincangan pagi hari ini dengan tadi yang sudah Pak Arfan rangkumkan. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan tentu saja topik pembahasan yang berbeda. Pak Arfan, terima kasih. Dan sekali lagi kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada korban yang tadi jam 9 nanti akan dimakamkan, Pak Arfan, informasinya. Dan semoga almarhum diterima di sisi yang maha kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tutup akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.